Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Elvita Puspita Tami dari kelas L3 dengan ujung NIM 089. Pada kali ini saya akan membuat video mengenai respon akremen, yaitu sistem saraf otot, rangka, sistem integumen, pencernaan, sistem reproduksi urogenital. Apa sih sistem saraf itu? Jadi sistem saraf adalah jaringan kompleks yang terdiri dari sel-sel saraf, neuron, dan struktur pendukung lainnya yang berfungsi mengatur dan mengkoordinasi aktivitas tubuh. Sistem ini berfungsi atau bertugas untuk menerima, memproses, dan merespon informasi dari lingkungan internal maupun eksternal. Nah, selanjutnya ini sistem saraf dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat SSP meliputi otot dan sumsum tulang belakang bertindak sebagai pusat kontrol utama. Yang kedua itu ada saraf tepi SST terdiri dari saraf sensorik dan motorik yang menghubungkan SSP dengan seluruh tubuh termasuk organ otot dan kulit. Untuk fungsi utama sistem saraf itu meliputi mengatur gerakan dan aktivitas tubuh, menerima dan memproses rangsangan, mengendalikan fungsi tubuh secara sadar dan tidak sadar, menjaga keseimbangan tubuh melalui komunikasi antar organ. Untuk sistem otot sendiri bertanggung jawab atas pergerakan tubuh baik sadar maupun tidak sadar. Jenis ototnya itu ada otot rangka skeletal, menggerakkan tulang, bekerja secara sadar. Otot polos, menggerakkan organ dalam seperti usus, bekerja secara tidak sadar. Otot jantung, memompa darah di jantung, bekerja secara otomatis. Selanjutnya itu sistem rangka memberikan dukungan struktural, melindungi organ vital, dan membantu pergerakan, terdiri dari tulang, struktur keras yang menopang tubuh, sendi menghubungkan tulang untuk memungkinkan gerakan, tulang rawan dan ligamen memberikan fleksibilitas dan menjaga kestabilan sendi. Untuk kesimpulannya, sistem saraf, otot, dan rangka bekerja secara terintegrasi untuk mengatur, mendukung, dan menggerakkan tubuh. Sistem saraf berperan sebagai pengendali dan penghubung komunikasi. Sistem otot menghasilkan gerakan dan sistem rangka memberikan struktur perlindungan serta penopang tubuh. Ketiganya itu saling berinteraksi untuk menjaga fungsi tubuh yang optimal. Di sini saya menjelaskan sistem reproduksi, yaitu proses biologis untuk menghasilkan keturunan pada manusia dan hewan. Proses ini melibatkan sistem reproduksi pria dan wanita. Pria itu organ utamanya itu testis, menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Sperma diproduksi melalui spermatogenesis, kemudian disalurkan melalui epididymis, vas deferens uretra, dan dikeluarkan saat ejakulasi. Pada wanita, organ utamanya itu ovarium, menghasilkan sel telur dan hormon seperti estrogen. Sel telur dilepaskan melalui ovulasi dan dapat dibuahi oleh sperma di saluran tuba Fallopi. Setelah pembuahan, zigot berkembang di rahim hingga menjadi rahim. Untuk sistem urogenitalnya itu, sistem urogenital itu mencakup organ yang bertanggung jawab atas ekskresi, sistem urinaria, dan reproduksi. Sistem urinaria itu berfungsi untuk membuang limbah metabolik dalam bentuk urin. Organ utamanya itu ginjal menyaring darah, uretra mengalirkan urin, kandung kemih itu menyimpan urin, dan uretra itu mengeluarkan urin. Sistem reproduksi itu berfungsi untuk menghasilkan sel reproduksi sperma atau sel telur dan mendukung proses reproduksi. Pada pria, uretra itu berfungsi sebagai ganda untuk mengeluarkan urin dan semen atau sperma. Hubungan sistem urogenital itu saling terkait, karena pada pria di mana uretra itu berperan dalam kedua fungsi. Keseimbangan fungsi keduanya sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan kelangsungan reproduksi. Nah, kesimpulan dapat kita ambil tadi yaitu sistem reproduksi berfungsi menghasilkan sel-sel reproduksi, hormon, dan mendukung proses pembentukan serta perkembangan keturunan. Sementara sistem urogenital selain berperan dalam reproduksi juga bertanggung jawab untuk ekskresi limbah metabolik, menjaga keseimbangan cairan tubuh, dan mengatur fungsi hormon. Keduanya saling terkait dalam mendukung kelangsungan hidup dan generasi berikutnya. Untuk sistem integumen dan pencernaan itu meliputi kulit, rambut, kuku, kelenjar, keringat, dan kelenjar minyak. Ini adalah lapisan pelindung tubuh yang terluar. Fungsi utamanya itu yang pertama ada perlindungan, melindungi tubuh dari kerusakan fisik, metabolisme, dan radiasi UV. Yang kedua, regulasi suhu, mengontrol suhu tubuh melalui keringat dan pelebaran atau pengukutan pembuluh darah. Yang ketiga itu ada sensasi, mendeteksi rangsangan melalui reseptor saraf kulit. Yang keempat ada ekskresi, mengeluarkan limbah seperti garam dan air melalui keringat. Yang kelima ada produksi vitamin D, kulit membantu sintesis vitamin D dengan paparan sinar matahari. Untuk sistem pencernaannya
adalah sistem yang memproses makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap tubuh untuk energi, pertumbuhan, dan perbaikan. Fungsi utamanya itu yang pertama ada ingesti, mengambil makanan dan minuman melalui mulut. Yang kedua ada pencernaan mekanis, yaitu menghancurkan makanan secara fisik, contohnya itu mengunyah. Yang ada pencernaan kimiawi, itu menguraikan molekul kompleks menjadi sederhana menggunakan enzim. Nah, untuk yang ketiga itu ada absorpsi, menyerap nutrisi ke dalam darah atau getah bening di usus halus. Yang keempat ada ekskresi, itu membuang sisa makanan yang tidak tercerna melalui rektum dan anus. Yang kelima itu ada transportasi, itu memindahkan makanan melalui saluran pencernaan dengan peristaltik konstruksi otot. Pada kesimpulan yang dapat diambil tadi ialah sistem integumen itu melindungi tubuh dari ancaman eksternal, menjaga suhu dan mendukung ekskresi serta sintesis vitamin D. Sementara itu, sistem pencernaan memastikan tubuh mendapatkan nutrisi dengan mengolah makanan, menyerap zat penting, dan membuang sisa yang tidak diperlukan. Keduanya itu saling bekerja agar mendukung kelangsungan hidup dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Baik, nanti saya akan tampilkan video YouTube-nya. Dengan sistem fungsional tubuh, salah satu organ tersebut adalah organ reproduksi. Organ ini akan membentuk sistem reproduksi. Jadi di video ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, kita tahu setiap jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki bentuk, struktur, dan fungsi organ reproduksinya masing-masing. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria terdiri dari organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum. Organ reproduksi dalam terdiri dari testis, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin. Setiap bagian-bagian organ ini memiliki fungsinya masing-masing. Dua rongga bagian atas tersusun atas jaringan bungkus uretra pada penis. Organ reproduksi luar kedua adalah skrotum atau kantong pelit, itu mengerut dan mengendur. Di dalam skrotum juga terdapat atau melonggarkan organ reproduksi dalam selanjutnya adalah saluran kelamin. Saluran yang ada di sekitar mengeluarkan dan nomor oleh vesikel kelenjar Koper atau bol dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari vulva dan labium, sedangkan organ reproduksi dalam terdiri atas ovarium, oviduk, uterus, dan reproduksi wanita. Pada bagian vulva, bagian yang membatasi vulva, ada dua macam labium, yaitu labium mayora terletak di bagian kecil yang disebut klitoris. Pada klitoris, dalam pertama, lendir berguna saat rahim. Uterus perkembangan embrio. Terdapat fimbrium. Teman-teman, inilah catatan untuk setiap wanita beserta fungsinya. Sperma atau gamet proses oogenesis sudah berlangsung saat wanita masih berada dalam kandungan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.